Satu, seorang profesional PR atau humas perlu memahami dan mengetahui kode etik jurnalistik karena beberapa alasan penting. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan media. Memahami kode etik jurnalistik membantu seorang pro dalam berinteraksi dengan jurnalis dan media secara profesional dan etis. Ini menciptakan hubungan yang saling menghormati, menguntungkan, yang sangat penting untuk mendapatkan liputan yang positif dan adil. Yang kedua, kepercayaan dan kredibilitas. Dengan mengetahui kode etik jurnalistik, seorang pro menunjukkan komitmennya terhadap praktik komunikasi yang jujur dan transparan. Ini meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas di mata media, publik, dan stakeholder lainnya. Yang ketiga, menghindari konflik dan kesalahpahaman. Pengetahuan tentang kode etik jurnalistik membantu seorang pro dalam menghindari tindakan atau pertanyaan yang dapat menimbulkan konflik atau kesalahpahaman dengan media. Ini penting untuk menjaga reputasi perusahaan atau organisasi yang diwakili. Yang keempat, kualitas informasi yang disampaikan. Kode etik jurnalistik mengutamakan akurasi, kejujuran, dan keadilan dalam menyampaikan berita. Seorang pro yang memahami dan mengikuti prinsip-prinsip akan lebih mampu menyediakan informasi yang berkualitas dan bernilai bagi jurnalis yang pada gilirannya akan menghasilkan liputan yang lebih positif dan informatif. Yang kelima, menghormati hak jurnalis dan media. Memahami kode etik jurnalistik juga berarti menghormati hak jurnalis dan media dalam melaksanakan tugasnya. Ini termasuk menghargai independensi mereka, tidak melakukan tekanan atau manipulasi, dan memberikan kebebasan bagi jurnalis untuk melaporkan sesuai dengan fakta dan standar jurnalistik. Yang terakhir, menjaga etika komunikasi publik. Seorang pro seringkali berada di garis depan dalam komunikasi publik. Dengan mengetahui kode etik jurnalistik, seorang pro membantu menjaga standar etika dalam komunikasi publik yang penting untuk membangun dan mempertahankan reputasi organisasi dalam jangka panjang. Yang kedua, pengakuan terhadap kemampuan dan eksistensi sebagai profesional secara resmi sangat penting dalam pengembangan profesionalisme seorang profesional PR atau humas, karena ada beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan dan kredibilitas. Sertifikasi atau pengakuan resmi meningkatkan kredibilitas seorang humas di mata klien, rekan kerja, dan publik. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diakui oleh badan atau institusi profesional. Yang kedua, standar profesional. Pengakuan resmi membantu menetapkan dan mempertahankan standar profesional yang tinggi. Ini memastikan bahwa seorang humas memiliki potensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif dan etis. Yang ketiga, kesempatan karir. Sertifikasi dan pengakuan resmi dapat membuka lebih banyak peluang karir. Banyak perusahaan dan organisasi lebih cenderung memperkerjakan atau mempromosikan individu yang memiliki kredensial potensial yang diakui. Yang keempat, pengembangan berkelanjutan. Proses memperoleh sertifikasi yang seringkali melibatkan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Ini mendorong profesional humas atau PR untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka yang penting dalam industri yang dinamis dan terus berubah-ubah. Yang kelima, jaringan profesional. Mendapatkan pengakuan dari asosiasi profesional seringkali memberikan akses ke jaringan profesional yang lebih luas. Ini memungkinkan berbagai pengetahuan, sumber daya, dan peluang kolaborasi dengan sesama profesional. Yang keenam, etika dan tanggung jawab. Pengakuan resmi seringkali disertai dengan kode etik yang harus diikuti. Ini membantu memastikan bahwa seorang profesional PR atau humas bekerja dengan integritas dan tanggung jawab yang penting untuk membangun reputasi yang baik dalam jangka panjang. Yang ketujuh atau yang terakhir,
perlindungan konsumen. Sertifikasi membantu melindungi klien dan publik dengan memastikan bahwa mereka berinteraksi dengan profesional yang mengetahui standar tertentu. Ini memberikan jaminan bahwa mereka menerima layanan yang berkualitas dan sesuai dengan praktik terbaik industri. Seorang profesional hubungan masyarakat atau pro menghadapi berbagai tantangan terkait dengan kode etik profesi PR. Tantangan-tantangan ini dapat bervariasi berdasarkan situasi spesifik, industri, dan dinamika organisasi. Tetapi beberapa tantangan umum yang sering dihadapi meliputi yang pertama, transparansi versus kerahasiaan. Tantangan menyeimbangkan antara transparansi kepada publik dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang sensitif. Contohnya, seorang pro mungkin harus mengkonsumsikan informasi yang cukup kepada publik tanpa menggunakan detail yang bisa merugikan perusahaan atau melanggar kerahasiaan bisnis. Yang kedua, kepentingan publik versus kepentingan klien. Tantangan menjaga keseimbangan antara mempromosikan kepentingan klien dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Contohnya, situasi di mana kepentingan komersial klien mungkin bertentangan dengan kepentingan kesehatan atau keselamatan publik. Yang ketiga, kejujuran dan akurasi. Tantangan menyampaikan informasi dengan jujur dan akurat, sementara tetap menjaga citra positif perusahaan. Contohnya, menghadapi tekanan menutupi atau memanipulasi fakta untuk melindungi reputasi perusahaan. Yang keempat, mengelola krisis. Tantangan mengelola komunikasi selama krisis dengan tepat dan efektif sambil tetap mengetahui kode etik yang mengharuskan kejujuran dan keterbukaan. Contohnya menyampaikan berita buruk atau informasi sensitif yang mungkin merugikan perusahaan atau stakeholder. Yang kelima, pengaruh dari atasan atau klien. Tantangan menolak tekanan dari atasan atau klien untuk bertindak lebih etis atau melanggar kode etik. Contohnya, di mana menyebarkan informasi dengan menyesatkan atau melakukan praktik tidak etis dalam kampanye. Yang keenam, konflik kepentingan. Tantangan menghindari atau mengelola situasi di mana terdapat konflik kepentingan tidak dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas profesional. Contohnya, situasi di mana seorang pro memiliki hubungan pribadi atau bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan profesional. Yang terakhir, berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Tantangan mengintegritaskan prinsip berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dalam komunikasi PR. Contohnya menyelaraskan pesan PR dengan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial.